wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Nah, kali ini kita akan membahas Superlab 2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk file Superlab-nya sudah saya buka. Nah, teman-teman, di PT Activity ini ada instruksinya, yaitu dari part 1 sampai part 11. Kita akan bahas dulu yang part 1. Nah, di part 1 ini adalah basic configuration. Kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu SID. Kita mulai dari switch 1 dulu, CLI, lalu enable, config, kemudian kita ketikkan hostname-nya, namanya seperti yang di atas ini ya teman-teman. Kemudian enable secret-nya SID. Nah, teman-teman bisa lakukan pada switch 1, lalu switch 2, switch 3, terus switch 4, switch 5, dan sampai switch 6 ya teman-teman. Lalu di sini juga router 1, di router 1, lalu di router 2, router 3, router 4, dan router 5. Lalu di multilayer switch 1 dan multilayer switch 2 ya teman-teman, yang ini. Nah, nantinya itu sama ya. Nah, nantinya itu kompleksinya itu menjadi 13 ya teman-teman, 13%. Cara konfigurasinya itu sama, kalian bisa masukkan enable, lalu config, lalu hostname-nya itu sesuai dengan nama yang di atas ini, lalu kemudian enable secret-nya itu SID. Nah, di sini berarti yang part 1 sudah selesai, lalu kita lanjut ke yang part 2, yaitu configure VLAN dan trunking in switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita ke switch 1. Di sini kita bisa buat VLAN-nya dulu. Kita lihat switch 1 itu terhubungnya ke VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti kita buat dulu VLAN 10. Lalu kasihkan name-nya juga, yaitu VLAN 10. Nah, kemudian VLAN 20, lalu namanya VLAN 20. Kemudian kita bisa exit, lalu kita baca lagi di sini konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Sebelum itu kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya ini. Berarti VLAN 10 itu pakai interface FA0/2 dan FA0/3. Kemudian yang VLAN 20 itu FA0/4 dan FA0/5. Kita bisa masuk dulu ke sini. Kita bisa ketikkan interface name FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 10 dulu. Kemudian kita ketikkan spanning tree port face-nya. Kita exit, lalu kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Sama, yaitu switch port mode access, switch port access VLAN 20, spapo. Kita bisa exit lagi. Kemudian kita disuruh konfigurasikan DHCP server di root. Kemudian kita disuruh konfigurasikan allowed VLAN. Namun sebelum itu kita terangkan dulu untuk si switch satunya. Berarti switch 1 terhubung ke router 2 itu menggunakan interface FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode trunk. Kemudian kita konfigurasikan yang allowed VLAN. Perintahnya itu switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 20. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 2. Berarti yang switch 2 yang terhubungnya itu ke VLAN 30 dan VLAN 40. Kita bisa buat dulu. Lalu kita konfigurasikan juga yang port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti kita masukkan dulu interface-nya. Untuk VLAN 30 itu pakai FA0/2 dan FA0/3. Kemudian yang VLAN 40, FA0/4 dan FA0/5.
kita bisa konfigurasikan sama seperti yang di switch 1 tadi, yaitu masuk dulu interface FA 0/2 sampai 3. Maaf teman-teman, di sini kurang rank. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN, switch port akses VLAN 30, pending 3 port face. Kemudian exit, masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, spapo, exit. Kemudian kita terangkan dulu untuk si switch 2-nya. Berarti dia terhubung menggunakan interface FA 0/1. Kita bisa masuk dulu interface FA 0/1, switch port mode terang. Kemudian konfigurasikan allowed VLAN-nya. Switch port terang allowed VLAN 30 sampai 40. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Nah, pertama kita bisa nyalakan dulu untuk portnya. Berarti kita konfigurasikan dulu yang di FA 0/1. Di sini interface FA bukan 0/1 teman-teman, tapi 1/0. Kemudian no shutdown. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah menyala. Kemudian kita, karena ini di router, kita buat dulu untuk sub interface-nya. Berarti kita tuliskan lagi interface FA 1/0.10 dulu, karena ini yang mengarah ke VLAN 10 atau switch 1. Berarti kita buat sub interface-nya yang di VLAN 10 dan VLAN 20. Bisa N. Nah, di sini ada yang salah. Encapsulation .1q10. Kita bisa ketikkan IP address-nya, berarti kita pakai yang ini 10.0. Karena ini IP address jadi 192.168.10.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Nah, kemudian enter, kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface FA 1/0.20, berarti yang VLAN 20. Kemudian ketikkan encapsulation.1q20. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Kita ganti saja di sini, 10-nya ganti menjadi 20. Lalu kita enter. Jika sudah, kita exit. Lalu kita nyalakan dulu interface yang mengarah ke switch 2, berarti FA 0/0. Interface FA 0/0. Kemudian no shutdown. Kita bisa lihat dulu, dari sini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat sub interface-nya, berarti switch 2 itu kan punya VLAN 30 dan 40. Kita bisa tuliskan di sini interface FA 0/0.30 dulu. Kemudian encapsulation.1q30. Kemudian ketikkan IP address-nya, berarti kita pakai yang 30.30. 192.168.30.1. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kita konfigurasikan juga yang VLAN 40-nya. Kemudian kita bisa exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang DHCP server. Nah, kemudian kita akan konfigurasi yang DHCP server di router 2 untuk semua VLAN, lalu setting DNS server ke 192.168.100.2. Berarti kita bisa ketikkan dulu IP DHCP pool yang VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya, berarti untuk networknya pakai yang ini, yang 10.0. 192.168.10.0. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan default routernya. Ini yang saya singkat jadi DEF.
yaitu 192.168.10.1. Kemudian masukkan juga untuk DNS servernya. Berarti untuk DNS-nya itu yang 100.2. Nah, jika sudah, lalu kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 sampai VLAN 40 ya. Di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari yang VLAN 10 sampai VLAN 40. Oh ya teman-teman, ya ini tuh. Kemudian saya akan cek satu persatu di VLAN 10-nya dulu untuk IP DHCP-nya. Ke desktop, lalu IP configuration. Lalu DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan tuliskan IP yang dikecualikannya. Berarti di sini kalian bisa tuliskan IP DHCP exclude. Nah, di sini IP-nya yang ini tapi diganti satu semua belakangnya. Nah, jika sudah, di sini kita lakukan konektivitasnya. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita coba ping dari VLAN 20 ke VLAN 40. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Berarti ini switch 3, ini switch 4, dan ini router 3. Pertama kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Kita masuk ke switch 3. Konfigurasinya itu sama dengan yang di part 2 tadi, hanya berbeda VLAN-nya aja. Nah, lalu kita buat dulu VLAN-nya. Kita lihat switch 3 itu punya VLAN 50 dan 60. VLAN 50, name-nya VLAN 50. Kemudian VLAN 60, kemudian name-nya VLAN 60. Nah, kemudian exit, kemudian kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat yang VLAN 50 itu terhubungnya pakai interface FA0/2 dan FA0/3. Untuk VLAN 60 berarti yang 4 dan 5. Interface rank FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50 dulu. Kemudian spanning tree port path, kita bisa exit. Lalu kita masuk interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Spanning tree port path, kita bisa exit. Selanjutnya kita akan menerangkan dulu untuk di switch 3-nya. Kita lihat di switch 3 itu terhubung ke router 3 menggunakan FA0/6. Interface FA0/6, switch port mode trunk, lalu konfigurasikan juga allowed VLAN-nya. Switch port trunk allowed VLAN, switch port trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4. Berarti FA0/1, interface FA0/1. Kita exit dulu. Interface FA0/1, port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 60, 50 sampai 60. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 4. Kita bisa lihat di sini kita masukkan SID passwordnya, lalu config. Nah, switch 4 itu terhubungnya VLAN 50 dan 60 juga ya teman-teman, sama seperti switch 3. VLAN 50, name VLAN 50, lalu VLAN 60, name VLAN 60. Kemudian kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti interface rank FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, spanning tree port path, kita
exit, lalu kita masukkan interface FA. Di sini interface rank FA0/4 sampai 5. Interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 60. Lalu kemudian spending tree flash, kita bisa exit. Lalu di sini kita terangkan dulu untuk switch 4-nya, berarti yang mengarah ke switch 3 yaitu FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode trunk, konfigurasikan juga yang allowed trunknya, switch port trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Nah ini sudah, kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya. Kita bisa enable, lalu passwordnya SID, lalu config. Kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 3 yaitu FA0/0. No shutdown dengan nyala. Nah, di sini sudah nyala. Kemudian kita tuliskan sub interface-nya dulu. Kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0 titik 50, berarti yang mengarah ke VLAN 50. Kita ketikkan dulu encapsulation.1q50. Lalu masukkan untuk IP address-nya. Di bawah ini adalah IP address untuk semua VLAN. Nah, yang ini ya teman-teman. 192.50.1. Masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/0.60 untuk VLAN 60. Kemudian encapsulation.1q60. Lalu ketikkan IP address-nya, kita ganti saja menjadi 60. Kemudian kita akan konfigurasikan yang DHCP server di router 3 untuk semua VLAN. Kemudian setting DNS server ke 192.168.100.2. Pertama kita bisa ketikkan dulu IP DHCP pool untuk VLAN 50 dulu. Kemudian masukkan networknya yang 50.0. Masukkan juga subnet mask-nya. Kita ketikkan juga untuk default routernya, berarti yang 50.1. Kemudian di sini enter, lalu untuk DNS servernya, berarti yang 100.2. 192.168.100.2. Nah ini sudah, kemudian kita exit, lalu kita ketikkan juga untuk yang VLAN 60-nya. Kita masukkan networknya, berarti yang 60.0. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita ketikkan untuk yang IP dikecualikannya, IP DHCP exclude. Masukkan IP-nya. Tapi belakangnya diganti 1. Kemudian kita cek IP DHCP-nya di VLAN 50 dan VLAN 60. Ke desktop, IP config, DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Kemudian cek di VLAN 60. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita disuruh lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita akan coba dari PC 8 ke PC 14. Untuk awalnya memang violet. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk yang part 3 itu sudah berhasil. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di switch 5, switch 6, dan MLS1. Berarti yang ini ya teman-teman.
Pertama kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti caranya sama. Di switch 5 kita enable, lalu SID, config. Kemudian kita akan membuat VLAN-nya. Berarti di sini switch 5 itu punya VLAN 70 dan 80. Kita buat dulu VLAN 70, namanya VLAN 70. Lalu VLAN 80, namanya VLAN 80. Kemudian kita bisa exit dulu. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti untuk yang VLAN 70 itu menggunakan FA0/2 dan FA0/3, 4 dan 5. Interface rank FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 70 dulu. Pending report face. Exit. Kemudian kita masuk ke yang interface FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 80. Kemudian pending report face. Kita bisa exit. Lalu kita terangkan dulu untuk si switch 5-nya. Berarti dia itu mengarah ke multilayer switch 1 menggunakan interface FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode trunk. Kita konfigurasikan juga yang allowed VLAN, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 80. Ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 6. Kita bisa buat VLAN-nya dulu. Berarti switch 6 ini terhubungnya ke VLAN 70, 80, dan 90. Kita buat dulu VLAN Kemudian di sini kita bisa exit dulu. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat dulu untuk VLAN 70 itu pakai FA0/2 dan 3. Kemudian yang VLAN 80 FA0/4 dan 5. Kemudian yang di VLAN 90 itu FA0/6 sampai 8. Kita masuk dulu ke switch 6. Interface FA0/2 sampai 3. Kita di sini kurang rank ya teman-teman. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 70 Spapo. Kita bisa exit. Nah, kita bisa lakukan yang sama untuk VLAN 80 sampai 90. Jadi saya akan percepat saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan menerangkan dulu untuk switch 6-nya. Berarti dia terhubungnya menggunakan FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita konfigurasikan juga yang allowed VLAN, switch port trunk allowed VLAN 70 sampai 90. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya akan konfigurasikan juga yang di multilayer switch 1. Kita bisa login ulang. Berarti untuk VLAN 70, 80, dan VLAN 90. Ini saya akan buat VLAN-nya dulu dari VLAN 70 sampai 90. Saya akan percepat. Dari sini sudah, kemudian kita bisa exit, lalu kita terangkan dulu. Berarti yang mengarah ke switch 5 itu kan menggunakan FA0/2. MLS1 ke switch 6 itu menggunakan FA0/3. Kita bisa tulis dulu interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port trunk encapsulation .1Q. Lalu kita tuliskan switch port mode trunk. Kita bisa exit.
Lalu kita masuk ke interface VLAN 70 dulu. Kemudian kita masukkan IP address-nya, berarti yang ini. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Lalu kita bisa exit. Kemudian untuk yang VLAN 80-90 akan saya percepat saja. Selanjutnya kita disuruh konfigurasikan DHCP server di ML1 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke 192.168.100.2. Berarti kita bisa ketikkan di sini IP DHCP pool VLAN 70 dulu. Masukkan networknya, yaitu 192.168.70.0. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian untuk default routernya itu pakai yang 70.1. Kemudian kita masukkan untuk DNS servernya. Berarti yang 100.2 ini ya teman-teman, yang ini. Nah, jika sudah kita bisa exit. Lalu untuk VLAN 80-90 akan saya percepat saja. Dari VLAN 70 sampai VLAN 90-nya. Kemudian kita akan tuliskan IP DHCP exclude atau IP yang dikecualikan. Kita masukkan IP-nya. Ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan cek IP DHCP-nya di VLAN 70 dulu. Nah, di sini sudah ada. Kemudian cek di VLAN 80. Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian kita cek di VLAN 90. Nah, di sini juga sudah ada, teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN di ML2. Berarti yang ini, kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya sudah tertera di display. Jadi kita buat VLAN-nya dulu. Untuk VLAN-nya itu hanya VLAN 100 ya, teman-teman. Anjing. Kemudian kita konfigurasi portfile di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti ini kita exit dulu. Interface VLAN 100. Kita bisa tuliskan IP address-nya. IP address-nya 100.1. Interface yang Maracas Multilayer Switch 2 ini pakai yang interface FA0/1 dan 2. Kita tuliskan IP address-nya dulu. Interface FA0/2 sampai 3. Kita di sini kasih rank. Kemudian kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Kemudian kita exit. Lalu kita akan konfigurasikan alamat versi. Lalu kita akan konfigurasi alamat manual di server. IP manual yang DNS itu yang 100.2. Kemudian untuk server web itu 100.3. Kita bisa masuk server DNS dulu. Di sini untuk IP-nya itu pakai yang 100.2. Kemudian yang default gateway-nya itu yang tadi
di multilayer. DNS servernya itu yang ini. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di web server. Di web server DNS-nya itu tetap yang _2. Jika sudah, kita akan melakukan konektivitas, yaitu pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke MLS2. Ping IP dari IP MLS2-nya yaitu 192.168.100.1. Nah, ini langsung TTL atau reply from, berarti sudah berhasil. Kemudian teman-teman kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router dan MLS2. Konfigurasikan IP address pada semua router dan multi-layer switch. Kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, yang pertama kita akan konfigurasikan dulu di multi-layer switch 2. Kita interface yang mengarah ke router 4, yaitu F1/3 dengan IP 10.18 dengan /30. Karena ini di multi-layer, jadi ketikkan dulu no switch port. Baru kita ketikkan IP address-nya. Nah, karena ini /30, jadi di sini 252. Bukan lalu teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5, berarti menggunakan FA0/4 dengan IP 10.22. Interface FA0/4, kemudian no switch port dengan IP address-nya. Tadi itu .22. Lalu ketikkan no shutdown, lalu exit. Selanjutnya kita akan konfigurasikan juga yang di router 4. Jadi router 4 itu punya 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 itu menggunakan SE2/0 dengan IP 10.10/30. Kemudian yang mengarah ke multi-layer switch 2 itu menggunakan interface FA0/0 dengan IP 10.17. Kita bisa masuk dulu, kita login dulu. Kita konfigurasikan dulu yang mau mengarah ke multi-layer, berarti pakai interface FA0/0. Kemudian karena ini di router, kita tidak usah mengetikkan switch port dan IP address. Lalu 255 no shutdown. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface SE2/0. Kemudian kita bisa lihat IP-nya yaitu 10.10. Lalu kita bisa konfigurasikan juga yang di router 5. Berarti router 5 itu mempunyai 2 jalur, yaitu jalur yang ke router 1 SN2/0 dan ke multi-layer itu interface FA0/0. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multi-layer. IP-nya itu yang 10.21/30. Kita bisa login ulang dulu. Kita masuk ke interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke multi-layer. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown, lalu kita exit. Kita masuk ke interface yang SE2/0. Untuk IP-nya itu
10.14. Kemudian no shutdown, lalu kita bisa exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 1. Kita lihat dulu bahwa router 1 itu mempunyai 4 jalur, yaitu yang ke router 4, ke router 5, ke router 3, dan ke router 2. Kita bisa konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4. Kita bisa lihat di sini yang mengarah ke router 4 itu SE2/0 dengan IP yang 10.9 ini. Kita bisa masuk dulu, lalu login ulang. Interface SE2/0, kemudian IP address-nya. Kemudian ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 5. Berarti interface SE3/0 dengan IP yang 10.13. Interface SE3/0, ketikkan IP-nya. No shutdown. Kemudian kita exit, lalu kita masuk juga ke interface yang mengarah ke router 3. Berarti yang ini interface FA4/0 dengan IP yang 10.5 ini. Kemudian kita exit, lalu yang mengarah ke router 2 berarti FA5/0 dengan IP yang 10.1. Interface FA5/0, kemudian IP-nya. Kemudian no shutdown, lalu kita bisa exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2. Kita login dulu. Kita lihat dulu untuk yang jalurnya itu hanya ke router 1, yaitu pakai interface FA4/0 dengan IP 10.2. Kemudian kita ketikkan IP address-nya tadi, yaitu yang 10.2. No shutdown, kemudian kita exit. Kemudian kita konfigurasikan yang di router 3. Bahwa di router 3 ini punya 2 jalur, yaitu yang ke MLS1 dan router 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, berarti menggunakan FA4/0 dengan IP 10.6. Kemudian kita masuk ke konfigurasi yang MLS1, berarti pakai FA1/0 dengan IP 10.25. Interface FA1/0, IP address-nya yang 25. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita bisa exit. Nah, ini sudah nyala semua. Kemudian kita akan lakukan konektivitas. Pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Saya akan coba misal dari router 2 ping ke router 1. Router 2 ping ke router 1. Dan hasilnya itu pilot ya, teman-teman. Kita bisa ulangi lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya, teman-teman.
Nah, di sini kita bisa ke router 2. Lalu di sini kita do ping 10.10.10.1. Nah, di sini itu sudah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini kan 100 byte. Jika teman-teman masih 80 byte atau di bawahnya 100, itu teman-teman bisa ping lagi ya. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7, yaitu konfigurasi IGRP in router 1, 2, 3, dan MLS 1. Dan di area kuning, kemudian kita akan menggunakan IGRP-nya 10, gunakan wildcard mask. Berarti karena di sini IP-nya /30 semua, kita akan menggunakan wildcard yang 0.0.0.3. Kemudian disabelkan auto smile-nya, disabelkan auto summary-nya. Lalu untuk konektivitasnya itu nanti kita akan cek statusnya IGRP, neighborship-nya, table routing-nya, dan kita akan coba ping. Kita konfigurasikan dulu di router 1. Kita bisa ketikkan router IGRP 10 karena di situ mintanya 10. Kemudian kita bisa ketikkan no auto strip zoom. Kemudian networknya kita bisa lihat dulu. Berarti router 1 itu terhubung ke router 2 dan router 3. Berarti untuk networknya itu karena ini IP-nya 10.1 dan 10.2, jadi untuk networknya itu 10.0. Kemudian kita lihat network yang mengarah ke router 3. Berarti karena ini yang router 1, berarti di sini 10.5 dan 10.6. Berarti untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Router 2 itu punya 3 jalur, yaitu jalur ke router 1, ke switch 1, dan switch 2. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, berarti pakai router IGRP 10 no auto summary. Kita tuliskan networknya dulu, 10.10.10.0, wildcard-nya 3. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti sudah berhasil masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat, berarti untuk yang mengarah ke switch 1 dan switch 2, masukkan network dari VLAN 10 sampai 40. Kita lanjut konfigurasi di router 3. Berarti router 3 itu mempunyai 3 jalur, yaitu router 1 ke switch 3 dan MLS 1. Kita bisa lihat dulu. Untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan router IGRP 10 no auto strip summary. Networknya 10.10.10.4, wildcard-nya ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang mengarah ke model layar switch 1. Berarti networknya 10.24 ya teman-teman. Sudah, kemudian kita konfigurasikan yang mengarah ke switch 3. Switch 3 itu kan ada VLAN 50 dan VLAN 60. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga
yang di multilayer switch 1. Kita buka dulu. Karena ini di multilayer, kita ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router EIGRP 10 no auto strip summary. Dia punya 3 jalur, yang ke router 3, ke switch 5 dan switch 6. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 3, yaitu networknya yang 10.24 tadi. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 5 dan 6. Itu di sini ada VLAN 70, 80, dan 90. Nah, jika sudah selesai semua, kita akan coba lakukan konektivitasnya. Pertama, kita akan coba cek status EGFP neighborship-nya. Kita coba router 1. Do show IP EIGRP neighbor. Nah, ini sudah ada IP neighbor-nya, yaitu 10.6 dan 10.2. Berarti kita bisa lihat di sini. Kemudian kita akan lihat IP route-nya. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada keterangan D atau EIGRP-nya. Berarti untuk yang part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ke part 8, yaitu konfigur OSPF in router 1, router 4, router 5, dan MLS 2. Berarti kita akan konfigurasi yang EIGRP di area kuning ini. Sekarang kita konfigurasikan OSPF yang di bagian hijau ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada perintahnya itu gunakan OSPF ID 1. Berarti kita nanti akan menggunakan OSPF 1 ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan langsung saja di router 1 dulu. Bisa teman-teman lihat dulu, untuk router 1 itu terhubungnya ke router 4 dan router 5. Nah, untuk networknya itu karena yang ini 10.9 dan 10.10, jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa buka router 1 dulu. Router SPF 1. Lalu di sini kita masukkan networknya. Tadi itu 10.10.10.8 wildcard-nya. Kemudian area 0. Kemudian kita lihat yang mengarah ke router 5. Berarti 13 dan 14. Berarti untuk networknya itu 12, 10.12. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 4. Router 4 ada 2 jalur, yang ke router 1 dan multilayer switch 2. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, berarti yang tadi 10.8 network. Oh ya, router OSPF 1. Baru kita masukkan networknya. Networknya 10.10.10.8 wildcard-nya. Areanya 0. Konfigurasikan yang mengarah ke multilayer switch 2. 10.17 dan 10.18. Untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 5. Router 5 itu terhubung ke router 1 dan multilayer switch 2. Berarti yang ke router 1 itu networknya 10.12 dan yang ke multilayer switch 2 networknya itu 20. Network yang mengarah ke router 1 10.10.10.12 wildcard-nya.
areanya itu 0. Kemudian kita masukkan juga network yang mengarah ke multilayer switch 2. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 2-nya. Karena ini di multilayer, maka kita harus ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router OSPF 1. Baru kita ketikkan networknya. MLS2 itu terhubung ke router 4 dan 5. Untuk yang mengarah ke router 4 itu networknya itu 10.16. Ini juga terhubung ke VLAN 100, berarti nanti kita akan memasukkan network dari VLAN 100 ini. Kita tuliskan network yang mengarah ke router 4, berarti yang titik 16 dulu. Kemudian yang mengarah ke router 5, itu tadi 20. Kemudian tuliskan network dari si VLAN 100-nya. Ini wildcard-nya kita jadi 25. Maaf teman-teman, di sini kita tuliskan lagi saja. Network 192.168.100.0. Wildcard-nya 255, areanya juga 0. Ya sudah, kemudian saya akan coba cek di router 1. Pertama, kita akan cek dulu untuk yang SPF recursive-nya. Browser IP OSPF network. Saya pasti lurus apa lah. Kita cek juga yang di tabel routernya. Browser IP root. Teman-teman lihat, untuk itu kan SPF. Kita bisa lihat di sini. Untuk SPF-nya itu sudah ada ya teman-teman, yang 16 dan 20. Kita bisa more. Nah, ini untuk yang 100.0 juga sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 9, yaitu configure mutual redistribution in router 1. Jadi teman-teman, karena yang di area kuning ini IGRP, yang di area hijau ini OSPF, jadinya karena router ini berada di area OSPF, tidak bisa ping ke PC-PC ini yang berada di area IGRP. Nah, kita akan membuat DNS servernya itu bisa ping ke PC-PC ini. Kita bisa masuk ke router 1 dulu. Lalu kita ketikkan redistribute OSPF1 karena tadi pakai 1. Kemudian kita tuliskan metriknya 1,25 metrik ya teman-teman. Router OSPF1 redistribute EIGRP 10 subnet. Nah, di sini kita akan cek di router 2. Browser IP root. Kalau di sini itu ada tulisan EX, yang artinya itu EIGRP eksternal. Nah, selanjutnya saya akan konektivitasnya misal dari yang PC2 ke DNS server, maka hasilnya itu successful ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil yang part 9-nya. Kemudian kita akan lanjut ke part 10, yaitu konfigur DNS dan web server. Berarti seperti yang kemarin, kita akan konfigurasi DNS server, berarti yang ini.
Kemudian buat record academy.sekolah.id dengan IP 100.3, lalu buat CNAME record untuk www.academy.sekolah.id dengan hostname academy.sekolahan.id. Lalu konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID. Lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Academy Sekolahan.id melalui browser web. Kita on-kan dulu, kemudian kita ketikkan name-nya academy.sekolahan.com. Untuk type-nya itu record, lalu untuk address-nya itu 192.168.100.3, kita bisa add. Nah, ini sudah. Kemudian buat CNAME record untuk www.academy.sekolah.id. Type-nya ada di CNAME, name-nya itu www.academy.sekolahan.com. Lalu untuk hostname-nya itu berarti kita tuliskan academy.sekolahan.com, kemudian kita add. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy.sekolahan ID-nya. Kita buka web servernya. Kita pergi ke HTTP. Kemudian pastikan HTTP-nya itu HTTPS-nya itu on. Kemudian kita double klik yang index.html, yang edit double klik. Dan teman-teman di sini kan tadinya kan Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa ubah saja di sini menjadi Academy Sekolahan ID. Kemudian yang di welcome to Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita bisa ganti juga. Jadi welcome to Academy Sekolahan ID. Kita akan bahas yang part terakhir, yaitu configure access list. Kita akan mengkonfigurasikan access list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Kemudian gunakan access list dengan nama blok HTTP. Lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP, tetapi dapat mengakses HTTPS. Kemudian di sini kita bisa ke multilayer switch. Kita bisa ke multilayer switch dulu. IP access strip list extended block HTTP. Kemudian kita bisa ketikkan deny karena kita akan memblokir. Lalu TCP maksudnya itu HTTP ini 192.168.100.0. Lalu ketikkan EQ 80. Maksudnya itu portnya teman-teman, portnya HTTP itu 80. Ketikan yang mengizinkannya yaitu permit IP ini interface VLAN 100 IP access strip root block. Selanjutnya kita akan lakukan konektivitasnya, misalnya divisi 25 kita ke web browser. Nah, di sini tidak muncul apa-apa ya teman-teman, karena tadi kita sudah memblokirnya. Atau biasanya di sini ada tulisan request timeout atau gagal. Nah, berarti untuk yang part 11 itu sudah selesai. Nah,
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.